yang dia tuh ngabisin sekitar 10 miliar atau lebih untuk Vespa tersebut. Hello founders, welcome back again to my channel di Abduh Sudaisi Channel. Kembali lagi sama gue Abduh, dimana di segmen kali ini gue bakal banyak ngebahas tentang bisnis influencer yang nggak pernah mati. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ke video gue, nama gue Abduh. Gue sering bahas tentang konten bisnis, financial, bahas isu-isu terkini, bahas tentang strategi marketing, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Anyway, orang yang bakal kita bahas kali ini adalah sosok influencer yang menurut gue paling bisa survive dengan dia tuh bisa melewati beberapa tren-tren dan fase-fase. Sampai-sampai orang ini disebut dengan right people in the right momentum. Ya siapa lagi kalau bukan Arif Muhammad. Coba kita kenalan dulu sama sosok yang satu ini ya. Si Arif Muhammad ini atau yang akrab dipanggil Armo, sebenarnya dia itu dulu berangkat dari Twitter teman-teman. Dimana di saat awal-awal tren Twitter, dia tuh punya akun Twitter namanya Pocong. Yang dimana di akun si Pocong ini dia tuh sering tuh nge-share tweet-tweet yang dimana relate banget sama anak-anak muda, sama mahasiswa. Pokoknya tweetnya tuh asik, lucu, dan relate. Sampai orang-orang di zaman-zaman Twitter dulu benar-benar nungguin nih tweet dari si Pocong karena relate sama apa yang mereka alamin. Singkat cerita, pada suatu acara, si Pocong ini udah terkenal dan Arif Muhammad tuh ada yang ngebongkar identitas dia sebagai seorang Arif Muhammad. Dan dia tahu orang itu pada saat acara yang dimana si anak ini yang ngebongkar identitas Arif Muhammad ini ngaku. Dan Arif Muhammad justru nggak marah dan ya udah mau gimana lagi. Dan justru bersyukur dan berterima kasih pada dirinya sendiri dan pada orang tersebut. Karena dengan orang-orang tahu personal branding Arif Muhammad, dia bisa terkenal sampai sekarang. Dan ya, Arif Muhammad menurut gue adalah seorang yang bisa survive dari zaman Twitter, masuk ke YouTube, bisa dapat jutaan subscribers, masuk ke Instagram, bisa dapat jutaan followers juga. Orang yang sebelumnya cuma kenal dia sebagai followers, akhirnya dia bisa convert menjadi seorang customer. Bisnisnya Arif Muhammad banyak banget karena gue ngikutin juga lumayan lama. Sampai gue nggak perlu nyatet, gue udah hafal. Ada bakso Aceh Akang, ada nasi padang payakum buah, ada Billionaires Project, ada kos-kosan dia yang di Jogja. Lupa gue namanya kalau kos-kosan itu, kalau nggak salah Jogja ya. Lalu juga, dan beberapa bisnis-bisnis lainnya yang dia bangun. Tanpa basa-basi, kita akan bahas taktik Arif Muhammad kenapa bisa menjadi seorang influencer yang punya bisnis yang nggak mati. Alias bisnis yang bener-bener bisa sustain sampai sekarang. Yang pertama, out of the box. Kenapa out of the box? Kita bisa berangkat dari kreativitas si Arif Muhammad semenjak dia ngebangun atau nge-brandingin Prep Studio. Dulu ada campaign Arif Muhammad yang dimana di suatu baliho gede, itu ada foto dia pakai peci sambil pakai kemeja, lambin tangan begini, dan dari campaign tersebut pasti orang ngiranya nih Arif Muhammad ngapain? Dia mau nyalek atau kayak gimana? Ternyata dari campaign tersebut rame, orang pada ngelihat Arif Muhammad kayak pengen nyalek, ternyata dia bilang dia pengen jadi nomor satu. Nomor satu di sini diartikan sebagai nomor satu untuk si Prep Studio. Gokil. Kemeja yang dia pakai adalah kemeja dari Prep Studio. Itulah ide-ide out of the box yang dimana bisa nimbulin banyak traffic dan bisa bikin orang-orang itu kenal dan nimbulin awareness ke produk yang dipromoin sama Arif Muhammad. Yang kedua, iko-ikoyan. Dia bikin gimana caranya si customer dia ini bisa ngelihat dia sebagai seorang yang dermawan, yang bisa dekat sama customernya, yang bisa engage, dan benar-benar bisa bantu mereka dari berbagai sisi. Lalu yang ketiga, sebar Vespa ke lebih dari 100 influencer kalau nggak salah. Ingin waktu itu pernah dibahas di beberapa podcast yang dia tuh ngabisin sekitar 10 miliar atau lebih untuk Vespa tersebut. Dan itu kembali lagi untuk menimbulkan awareness bagi si Prep Studio sendiri. Kalau dibilang bakar duit, ya memang bakar duit. Tapi itulah harga yang sangat mahal dan berarti untuk kepercayaan dan trust bagi suatu bisnis. Dan inilah teman-teman yang harus kita jaga sebagai seorang pengusaha. Ketika kita punya bisnis, kita harus benar-benar membangun kredibilitas dan integritas yang kuat. Taktik yang kedua, ciptain tren. Mungkin hal ini kedengeran berat ya di telinga kita semua. Kita bisa belajar dari Armo dengan kerendahan hati dia mau balesin tuh story reply dari audiens dia, dari followers dia. Bayangin, gue aja yang di Instagram cuma punya followers 41.000 dan Arif Muhammad punya 5 juta followers, dia masih sempat untuk reply-replyin tuh. Dia buka, dia cek mana yang relatable, dia buka yang mana yang fun, dia bales di story-nya. Gue itu merupakan bagian yang tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Dia menurunkan egoismenya untuk bisa dapat dan nge-reach banyak orang. Contoh dari ciptain tren ala Arif Muhammad yang pertama, makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok. Itu tren yang keren banget menurut gue. Yang dia bisa jangkau banyak orang, sampai dia bikin baliho yang makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok, sampai orang-orang pada bikin Insta story. Engage-nya lagi-lagi ke followersnya lagi. Dan itu berpengaruh signifikan banget ke akunnya. Orang jadi makin banyak lagi yang tahu dia. Terus yang kedua, iko-ikoyan juga. Iko-ikoyan juga menurut gue tren yang akhirnya banyak artis-artis ditagihin sama followersnya untuk bikin iko-ikoyan juga, untuk bikin yang serupa. Terus yang ketiga, tren jam tangan. Waktu itu Arif Muhammad pengen jual jam tangan atau sejenisnya yang dimana dia foto dan akhirnya banyak influencer-influencer atau orang-orang konglomerat lainnya yang ikutan foto jam tangan juga untuk dijual juga. Terus ciri khas dia yang lainnya, balas story dengan fun, balas story dengan relate, dan gaya-gaya lainnya yang buat orang tuh suka sama personal branding dia.
Yang ketiga, personal branding dan S12 marketing. Bener-bener deh yang namanya The Arif Muhammad Influence tuh menurut gue ngena banget di fansnya. Dia nggak cuma ngelain diri dia sebagai orang yang punya mobil sport, terus juga rumah mewah, tapi dia juga nunjukin dan nonjolin bahwasanya dia tuh bener-bener kayak orang biasa. Orang biasa yang punya kehidupan biasa juga, yang juga bagian dari followersnya. Dia bener-bener seakan-akan berada di tengah-tengah followersnya. Kayak dia makan nasi padang, makan mie ayam, makan di pinggir jalan, main sama anak, main sama keluarga. Itulah bagian-bagian yang membuat orang seakan-akan menjadi bagian dari keluarganya. Kalau kalian lihat di komenan-komenan foto-foto atau feeds-nya Arif Muhammad di Instagram, banyak banget followers-followersnya yang komennya itu akrab banget. Karena mereka udah seakan-akan menjadi bagian dari keluarganya Arif Muhammad, menjadi bagian dari fans clubnya Arif Muhammad, menjadi bagian dari orang-orang yang dekat dengan Arif Muhammad. Yang keempat, yang menurut gue paling berat adalah integritas. Kelihatan minim haters, bisa bangun bisnis sesuai eranya, jujur. Ini yang bikin si Arif Muhammad tuh banyak dipercaya oleh banyak orang. Jadi seakan-akan, oh ini bisnisnya Armuh ya, berarti makanannya enak dong. Oh ini bisnisnya Armuh ya, berarti ini udah aman dong, ini pasti trust nih, enak nih. Karena semua orang udah yakin sama dia. Apa yang ada di tangannya bakal jadi emas. Apa yang dia pegang bakal jadi sesuatu yang keren ke depannya. Apa yang dia pegang bakal jadi tren. Karena si mindset itu udah ada di benak konsumen-konsumen atau fans-fansnya, akhirnya ketika orang mau beli produk dia, udah aman-aman aja, udah percaya. Tapi teman-teman untuk ngebangun ini, tadi melewati banyak fase-fase. Di antaranya ngebangun integritas, ngebangun kejujuran, ngebangun kepercayaan. Ini adalah PR yang penting banget untuk seorang pengusaha atau influencer untuk ngebangun ini. Dan semoga dari 4 poin tadi, teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa terapkan satu persatu dari yang kita paling mampu dulu. Kalau misalnya kita mampu dari poin pertama, kita kerjain poin pertama. Kalau kita mampu dari poin ketiga, kita kerjain poin yang ketiga. Dan gue berharap semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share ke teman-teman lo biar teman-teman lo pinter juga. Next gue bakal bahas bisnisnya Arif Muhammad, gimana strateginya, dan gue bakal sharing ke kalian. Kalian coba request deh, mau dibikinin konten tentang apa. Nanti gue bikinin kontennya. Dan yes, bye-bye. See you guys in the next video.